Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha'illahi ta'ala wa lihusuli maqasidina ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa ila jami'i abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin wal awliya'i wal syuhada'i wal salihin wal ulama'i wal musannifin khususan musannif hadha kitab Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani wa Syekh Abi Suja' wa ila jami'i fuqaha'i syafi'iyah wa ila jami'i ahli al-qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa masyayikhana wa nakhussu khususan masyayikhana fi jam'iyatina jam'iyah Nahdlatul Ulama bi barakatihim innallaha yaftahu biha qulubana futuhal arifin syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan, hadirin dan pendengar yang dirahmati oleh Allah. Pertama, marilah kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillah wa syukrulillah. Pada malam hari ini kita bisa meneruskan satu kegiatan yang sangat baik, yaitu mengisi bulan Ramadan ini dengan kegiatan pengajian pasaran. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada satu bulan ini merupakan satu hal yang akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan besar harapan dari kita semua, mudah-mudahan majelis zikir dan sholawat Rijalul Ansor Kabupaten Tegal akan semakin ke depan, akan semakin bisa menebar kemanfaatan untuk masyarakat. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswatun hasanah. Tentunya dengan penuh harapan apa yang kita laksanakan, khidmah kita di Nahdlatul Ulama, khidmah kita di Gerakan Pemuda Ansor, merupakan wujud konkret dari pengabdian kita, ittiba' lin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat, pemirsa, pendengar yang saya muliakan, malam hari ini saya kepengin kita baca bersama satu kitab. Ini karya dari ulama Nusantara, Al-Allamah Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, atau biasa kita sebut sebagai Imam Nawawi Al-Bantani. Sengaja saya bawa kitab ini karena kitab ini merupakan karangan dari ulama Nusantara yang menunjukkan bahwa kapasitas ulama Nusantara ternyata bisa menjadi referensi, rujukan untuk kajian-kajian ilmiah di level dunia. Kemudian kitab ini, kitab Tausyah ini adalah kitab yang menyarahi kitab Fathul Qorib, satu kitab yang menjadi literatur
seakan-akan menjadi literatur wajib, kurikulum wajib di setiap pesantren. Pondok niku mesti ngawase Fathul Qorib, takrib Fathul Qorib. Dan ternyata kitab yang menjadi literasi kita disarahi, dijelaskan oleh ulama dari Nusantara. Nah, ini mudah-mudahan juga menjadi motivasi kita bersama bahwa nggak boleh minder ulama Indonesia itu, santri Indonesia niku tidak boleh minder, karena ternyata sudah banyak sekali contoh ulama-ulama kita yang ternyata menjadi rujukan di tingkat internasional. Kitab ini, kitab Qutul Habib atau kitab Tausyah ini adalah kitab yang konsentrasi di bidang fikih. Sengaja saya bacakan malam hari ini kitab yang fan ilmu fikih, karena dari kemarin-kemarin kayaknya akehe mau idoh ya, akehe mau idoh. Sengaja saya bawakan malam hari ini materi fikih karena fikih itu adalah satu disiplin ilmu yang mengawal tentang teknis beribadah. Nah, teknis ini penting karena ibadah itu tidak bisa kita hanya untuk mendapatkan substansinya saja tanpa melakukan teknis yang sudah ditentukan oleh Nabi. Satu contoh ngaten mawon. Sing arane sekolah itu substansinya adalah supaya jadi pinter. Ini aja. Sekolah gue kan pokoknya substansinya kan ya anaknya. Sekolah itu kan substansinya supaya menjadi pinter. Ada gurung bojo. Hah? Engkau anjuk ah, engkau anjuk. Urung, engkau anjuk. Enggak ada nejang. Jadi sekolah itu substansinya untuk jadi pinter. Tapi sekolahan yang menjadi media untuk mencapai substansi itu punya teknis. Jadi bocah niku kepengin sekolah itu yang penting pinter, tapi sekolah punya aturan. Makan sekolah jam 7, makan sekolah harus pakai seragam, makan sekolah harus pakai sepatu, makan sekolah juga nanti pulangnya harus tunggu bel pulang. Ya, maka tidak bisa dibenarkan umpamane anak bocah sekolah mangkate jam 9, kadang-kadang mangkate orang gelem nganggo seragam, kadang-kadang udah kelambi pisan. Kadang jam 10, jam 11 durung wayahe balik wis balik. Begitu ditakoni dening gurune, bisa nekon kaya kowe. Jawabannya langsung penting aku kan pinter. Tujuannya sekolah kan pinter. Dengan argumentasi semacam itu, mesti pihak sekolah tidak akan bisa menerima. Meskipun substansinya dapat. Ibadah pun begitu. Contoh sholat lah. Masyhur kita dengar as-sholatu lidzikri, bahwa sholat itu substansinya adalah untuk mengingat Allah. Substansinya memang itu. Tapi sudah ada teknis tata cara melakukan sholat. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Maka sholat itu substansinya adalah mengingat Allah, tapi teknisnya sudah diatur seperti halnya yang kita lakukan. Jadi diawali takbiratul ihram, maca Fatihah, rukuk, sujud dan seterusnya sampai salam. Maka tidak bisa diterima ketika ada wong, seseorang atau golongan atau kelompok sing punya cara kayak gini. Lah sing salat ora perlu jenggelat-jenggelit kah, sing penting salatku mengingat Allah. Maka saya punya cara salat sendiri dengan cara saya bermeditasi mengingat Allah, maka itulah substansi dari salat. Ya ora bisa diterima. Ku pada baik karo bocah mangkat sekolah jam 9, udah kelambi, orang nganggo seragam, pinter kaya ngapa, tidak bisa diterima. Maka fikih ini penting. Mulane dalam matan Zubat itu diingatkan betul, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu fa inna man
bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Seseorang yang melakukan amal bighairi ilmin a'maluhu mardudatun, amalnya akan ditolak, la tuqbalu, tidak bisa diterima karena tidak prosedural. Maka fikih ini penting untuk mengawal peribadatan kita supaya layak untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun diterima atau tidaknya dalam konteks lain itu ya kersane Gusti Allah, tapi minimal persyaratan diterima itu ya harus sesuai dengan tata cara yang ditentukan. Ini fikih penting. Nahdlatul Ulama hadir di tengah-tengah masyarakat diantaranya untuk mengawal ini, untuk mengawal faham ahli sunnah wal jamaah yang secara fikih peribadatan menganut salah satu dari 4 madhab. Tujuannya adalah supaya peribadatan kita itu jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Mulane mboten saged ketika sekarang muncul istilah wis ora usah NU-NU-nan ka, sing penting Islam. Nah, seakan-akan bahasa itu bahasa sing menarik, tapi kalau kita mau kritis justru bahasa-bahasa semacam itu adalah bahasa-bahasa yang mengaburkan tata cara peribadatan kita. Karena kita ber-NU itu tidak ada tujuan lain dalam rangka untuk mengawal supaya ibadah kita itu prosedurnya betul. Nah, jadi mungkin fenomena yang sekarang terjadi anak teman-teman yang tarawihnya bermacam-macam itu. Ada sing 8 rakaat, ada yang 20 rakaat dan sebagainya. Jadi fikih ini penting. Maka saya tertarik dengan kajian fikih ini karena fikih ini penting. Karena masalah mengko urusannya karo Gusti Allah niku urusannya kayak Idris lah. Nah, itu. Saya hanya untuk ngurusi teknis. Oke. Karena sekretaris itu urusan teknis. Tak ngurusi teknis di situ baik. Oke. Langsung sambil santai kita baca Kitabu Ahkamis Syiyam. Ai hadza utawi iki ku Kitabu Ahkamis Syiyam. Kitabu Ahkamis Syiyami, kitab nerangaken pinten-pinten hukume puasa utawa hukum-hukum ingkang berkaitan kalian puasa. Wa syaraitu wujubi syiyami utawi pira-pira syarat wajibe puasa salasatu asya'a iku telune pira-pira perkara. Disebutkan oleh musannif bahwa syarat wajibnya puasa ada 3 perkara atau 3 perkara ini yang menyebabkan seseorang itu wajib untuk melakukan puasa. Yang pertama al-awwalu utawi kang pertama iku al-islamu sifat Islam. Walau fima madha ay walau kana islamuhu fima madha. Yang pertama adalah Islam. Maka seseorang yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim ada sifat keislaman di dalam dirinya, dia wajib melakukan ibadah puasa. Dari sini juga kita bisa tahu bahwa yang ditaklif atau yang mendapatkan perintah melakukan ibadah puasa Ramadan ini hanyalah orang-orang yang beriman. Karena ayatnya jelas, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi sing dikhitobi itu hanya ya ayyuhalladzina amanu. Maka orang-orang yang tidak beriman memang tidak mendapatkan taklif atau perintah untuk melakukan ibadah puasa. Sehingga umpama ana wong dari mulai akil balik agamanya non muslim, apa kok Kristen, apa kok Konghucu dan lain sebagainya, umur sawidak manjing Islam, maka di usia 60 dia masuk Islam itu dia tidak mempunyai kewajiban untuk mengqadha atau nyauri puasanya yang ketika dia masih kafir.
Karena ketika dia masih non muslim itu dia tidak atau belum mendapatkan taklif perintah untuk melakukan ibadah puasa. Berbeda dengan orang murtad. Murtad itu adalah orang yang keluar dari agama Islam. Contoh umpama mawon anak bujang luruh bojo ora oli-oli umpamane. Luruh bojo ora oli-oli. Kayak umpama anak bujang luruh bojo ora oli-oli. Padahal ya kader. Ya. Ya kode etik nggak boleh nyebut nama lah kalau clue ya. Contoh anak bujang luruh panluruh bojoku angin nemen ora oli padahal kader. Akhirnya kalah stres. Akhirnya stres kalah bingung delalah oleh kanca wadon non muslim. Ayu, eman, pengertian, gelem terima apa anane. Akhirnya kayonge nyotono ya sing wae bos. Akhirnya menikah dengan bocah wadon sing non muslim tadi karena lagi seneng-senenge cinta itu buta. Akhirnya melu agama non muslim, keluar dari Islam, murtadlah dia. Nah, kenapa saya nggak sebut nama? Karena ujung-ujungnya pan murtad aja. Murtad dilakoni 5 tahun berumah tangga, ternyata orang enak. Dipikir-pikir enak bojo karo tanggane dhewek is. Enak bojo karo pada bayi Islamnya dibulen, rumah tanggane bisa sejalan. Cara berpikirnya bisa jalan. Akhirnya pegat 5 tahun berumah tangga dalam kondisi agamanya sudah tidak Islam, jebulan pegat. Begitu umur 5 tahun rumah tangga pegat, akhirnya mancing maning balik maning mlebu agama Islam. Ketika si murtad tadi balik maning maring agama Islam, dia punya kewajiban untuk mengqadha puasanya sepanjang dia murtad. 5 tahun ya berarti wajib nyauri puasa 5 kali Ramadan. Nah ini bedanya antara yang kafir dari awal belum pernah Islam dengan yang murtad. Kafir tapi sudah pernah Islam. Kenapa demikian? Karena si murtad tersebut ada 2 alasan. Yang biasa familiar disebutkan taghlidun alaih, karena ini untuk memberikan efek jera. Tetapi kalau kita telusuri bahwa seorang murtad itu sebelum dia non muslim, dia itu sudah pernah Islam. Dari dasar Islam itu dia sudah kena taklif untuk melakukan ibadah puasa. Maka ketika dalam kondisi murtadnya pun nanti ketika dia masuk Islam lagi, dia wajib untuk mengqadha puasanya selama masa kemurtadannya. Jadi ya muga-muga aja nganti stres kayak gue lah ya, dan aja lah susah aja ya temenan aja. Islam ini adalah dasar yang kemudian menjadikan wajibnya seseorang melakukan ibadah puasa, dan sekaligus menjadi syarat sahnya ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain. Karena seluruh perbuatan baik itu bisa bernilai ibadah hanya ketika dilakukan dalam kondisi keislaman. Ana wong sedekahe akeh nemen, sedekah terus, seneng bantu kancane, seneng bantu wong liya dan lain sebagainya. Tapi dalam keadaan tidak muslim, maka sedekahnya tidak bernilai ibadah. Wong puasa, umpamane mawon ada pasangan beda agama.
karena bojone muslim, dheweke tidak muslim tapi melu-melu puasa. Maka puasanya pun tidak bernilai ibadah karena tidak dasari dengan keislaman. Ini akidah. Ini akidah. Orang bisa dianyang, tidak bisa dianyang. Maka ini juga Nahdlatul Ulama juga punya hajat untuk mengawal ini, bahwa inna dina indallahil Islam. Kalau bicara tentang akidah maka tidak bisa ditawar. Untuk keabsahan sebuah ibadah itu harus didasari dengan keislaman. Mana kula wingi niku berita yang viral yang terjadi di Semarang. Ana nuwun sewu lah wong wadon muslim kemudian menikah dengan pastor. Ya kalau hak asasi ya itu hak saja. Tapi yang jelas dalam konteks keagamaan ya kita harus ngomong bahwa itu tidak benar. Bahwa itu tidak benar. Nah, ini juga PR untuk kita juga, bagaimana toleransi itu bisa kita lakukan dengan cara yang proporsional, tidak kemudian mencampur aduk seperti itu sampai pada urusan akidah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian syarat yang kedua, watsani utawi kang kaping pindho iku at-taklifu taklif. Wa huwa utawi at-taklif iku al-bulughu sifat balik wal aqlu lan akal kang sehat. Syarat puasa yang kedua atau syarat wajibnya puasa yang kedua adalah at-taklif. Orang-orang yang wajib berpuasa hanya orang yang terkena taklif, yaitu orang yang balik dan akalnya sehat. Maka anak kecil yang belum balik dia tidak punya kewajiban atau belum terkena kewajiban untuk melakukan ibadah puasa. Tetapi ada kewajiban untuk orang tuanya untuk memerintahkan dia belajari, mengenalkan tentang puasa ketika usia anak sudah masuk 7 tahun. Ini yang sudah semakin hilang dari kita. Kayong usia 7 tahun ini berarti ya SD kelas 1 lah. Kalau kita punya amanat anak SD kelas 1 itu sudah wajib orang tuanya untuk mengenalkan berpuasa. Ya kita melu sahur tapi mau jam 10 buka ya seorang lebih pelajaran. Tapi yang paling tidak ada nilai edukasi di situ. Iya. Ya. Iya aja nanti umpamane yang terjadi anaknya balik sekolah ngomong aku engko bengi pan melu sahur. Pan puasa kayak si kia kayak kancane, malah wong tuane ngomongnya ora usah, gampang mongko puasane kari gede. Nah itu sesuatu hal-hal yang sing kudu dihindari. Kemudian wal aklu yang dinamakan taklif itu selain dia balik juga punya akal sehat. Orang yang wajib berpuasa itu hanya orang-orang yang akalnya sehat. Sing akalnya sehat. Wong edan ora wajib puasa. Wong edan gue ora wajib puasa. Nggih. Ora wajib. Maka monggo kalau sudah balik, sudah dewasa tapi durung karep puasa, ya monggo daftar. Supaya tidak puasanya itu legal. Ya, supaya tidak puasanya itu legal. Jadi al-aqlu. Lah akal sehat ini juga menjadi pondasi atau menjadi syarat keabsahannya puasa. Maka umpama ana wong bengine traweh waras. Ya, bengine traweh bareng. Subuh jamaah subuh. Baru subuh kuliah subuh bareng. Jebulan jam 12 awan wayahe lagi panas-panas ana urusan mumet edan. Edan. Maka seketika itu waktu gila itu puasanya batal karena dasar dari taklifnya atau taklif berupa akal sehat ini hilang. Kemudian wal qudrat wasalitsu tapi kang kaping 3 iku al qudratu mampu ala shaumi ing atase nglakoni puasa. Ini syarat wajibnya puasa yang ketiga adalah al-qudrah ala shaum, mampu untuk melakukan ibadah puasa. Artinya ibadah puasa ini hanya diwajibkan untuk orang-orang yang memang secara fisik mampu.
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memerintahkan satu kewajiban yang kira-kira orang tersebut tidak mampu untuk melakukan. Jadi sing wajib ngelakoni puasa kuwi ya hanya yang mampu hissan, mampu secara fisiknya ataupun syar'an, mampu secara syariat. Maka orang-orang yang tidak mampu untuk melakukan ibadah puasa, dia tidak terkena taklif untuk melakukan ibadah puasa. Nah, ada beberapa orang yang apa? Ngedan. Ya, jadi al-qudrah 'ala shaum, al-qudrah 'ala shaum. Jadi ada beberapa orang yang termasuk tidak mampu untuk melakukan ibadah puasa sehingga boleh tidak puasa. Siapa? Kayak Asy-Syaikh Al-Gharam. Wong tua sing ya bahasanya itu sudah pikun, Mbak. Transitnya pikun ya kayak ya. Transitnya pikun. Usianya berapa? Ya kandamoni usia tua niku kalau sesuai dengan titah Kanjeng Nabi, usia 40 niku usia anggap tua. Maka ada titah Kanjeng Nabi, wong lanang nggo umur 40 iku sunah gon gawa teken nggih. Gon gawa teken. Ya 40 gawa teken, tak kira tekennya itu bukan untuk karena wis ora bisa mlaku, umur 40 ya si seger nemen dan ujang wis sehat nemen. Ya. Jadi umurnya berapa? Ya pokoknya 40 mendhuwur lah, 40 mendhuwur. Tapi kan kondisine wong niku berbeda-beda. Ana tanggane kula umur 80 isih kuat ning sawah. Umur 70 masih dagang ning pasar masih mampu. Kalau dalam kondisi itu ya berarti bukan termasuk yang boleh tidak puasa. Nah, di sini itu adalah orang yang karena usianya sudah sangat sepuh sehingga memang fisiknya sudah tidak mampu untuk melakukan ibadah puasa. Lah orang-orang yang dalam kondisi tersebut sing memang sudah tidak mampu untuk melakukan ibadah puasa, maka tidak perlu kita paksa untuk melakukan ibadah puasa. Ibadah puasanya bisa digantikan dengan membayar fidyah. Perharinya itu kita keluarkan makanan pokok 1 mud lah. Kemudian termasuk juga orang yang tidak mampu, orang yang dalam kondisi sakit, yang sakitnya itu secara zahir, secara hitung-hitungan medis sudah tidak mungkin sembuh. Nuwun sewu lah, katakanlah umpama kondisinya wis ngeledak kedok nang dhuwur kasur. Maka orang-orang yang dalam kondisi tidak mampu itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan digantikan dengan membayar fidyah. Ada lagi orang yang tidak mampu berpuasa, boleh tidak berpuasa di hari itu, tetapi punya kewajiban untuk mengqadha puasanya di kemudian hari. Ya kayak wong sing sakit tetapi sakitnya itu masih memungkinkan untuk sembuh. Maka dalam kondisi sakitnya dia boleh tidak berpuasa, mung mengko kare wis mari tetap wajib qadha. Bismillahirrahmanirrahim. Fala yajibu mongko ora wajib apa as-saumu ibadah puasa, ora wajib ala addadi dzalika ing atase walikane mengkono al muslim wal baligh wal aqil wal qudrah ala saum. Berarti tidak diwajibkan terhadap orang-orang yang tidak mempunyai sifat-sifat 3 tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa faraidus saumi utawi pira-pira fardune puasa. Arba'atu asya'a iku papate pira-pira suwiji-wiji. Kita masuk pada fardu-fardunya puasa atau hal-hal yang wajib dilakukan, tidak boleh ditinggalkan dalam rangka keabsahan ibadah puasa. Disebutkan di sini ada 4. Ahaduha utawi sing pertamane arba'atu asya' an-niyatu iku niyat. Yang pertama adalah niat, karena niat ini adalah sesuatu yang
menjadi dasar ibadah itu akan diterima atau tidak. Liqaulin Nabi innamal a'malu binniyat. Niat puasa itu wajib, niatnya wajib. Baik itu yang dilakukan adalah niat puasa sunnah ataupun puasa wajib, niatnya tetap wajib. Ada beberapa catatan tentang niat puasa ini yang ada sedikit perbedaan antara niat puasa wajib dan niat puasa sunnah. Kalau niat puasa wajib kayak puasa Ramadan, pertama yang perlu diperhatikan adalah harus adanya tabyitun niat. Tabyit niku nginep. Sing aran nginep niku ya bengi-bengi. Mampir awan terus tengari bahasane dudu nginep. Nginep niku mesti bengi. Para ulama mengistilahkan tabyit, nginepaken niat itu karena memang waktu untuk melakukan niat puasa itu waktunya adalah mulai ba'dal maghrib min ghurubi syamsi sampai qoblal fajri sebelum subuh. Jadi harus dilakukan malam-malam. Artinya ketika ada seseorang yang pada waktu malam hari itu tidak niat, kue sengaja atau waklalen, biasanya ya wis tanggal tanggal 20 sak penduwur kan sepating besasat. Waya kita isi pada kumpul langgar traweh ning masjid. Ya, tanggal ya Venesia. Tanggal 20 mandhuwur wis ana sinang Trasa, wis ana sinang Rita, wis ana sinang Transmart. Kadang-kadang ora traweh, kadang-kadang kelalen ora niat. Karena niatnya kan biasanya bareng karo traweh. Maka seseorang yang malamnya tidak niat, besoknya dia wajib imsak, tidak boleh makan, tidak boleh minum layaknya orang berpuasa, tapi ora dihitung puasa. Itu puasa fardu. Menurut mazhab Syafi'iyah harus dilakukan setiap malam. Kemudian ada, tapi kalau puasa sunnah waktu niatnya tidak terbatas sampai sebelum fajar. Kalau puasa sunnah itu waktu niatnya lebih longgar, bisa sampai sebelum zawal, sebelum waktu zuhur. Umpama ana wong dina jam 7 jam 8 durung mangan, durung nginum, durung apa-apa. Kelingan iki dina Senin tak puasa bayar sunnah boleh. Karena waktunya niat untuk puasa sunnah itu yang penting qabla zawal, sebelum zuhur. Kemudian hal kedua yang penting kita perhatikan untuk bab niat puasa. Kalau puasanya fardu, maka harus adanya ta'yin. Ta'yin itu ya menentukan puasa fardu yang akan kita lakukan itu apa. Apa Ramadan, apa nazar, apa kafarat, dan lain sebagainya. Karena puasa wajib itu bukan hanya Ramadan. Maka umpama ketika ana wong niat ingsun puasa wajib dina besok iki lillahi ta'ala, itu belum mencukupi untuk niat. Karena belum ditentukan, belum ditakyin kon niatnya puasa wajib apa. Maka harus ada istilah Ramadan untuk menentukan bahwa yang akan saya lakukan besok adalah puasa wajib Ramadan. Tapi kalau puasa sunnah tidak wajib ditentukan. Contoh, ana puasa sunnah Senin Kemis, ana puasa sunnah Daud, ana puasa sunnah Ayyamil Bid dan sebagainya. Enggak harus disebutkan niat ingsun puasa sunnah dina Senin, enggak wajib. Niat ingsun puasa sunnah lillahi ta'ala dadi, tidak perlu menyebutkan ana kata-kata dina Senene. Bedanya begitu. Kemudian yang wajib, yang harus kita perhatikan lagi juga, menurut mazhab Syafi'iyah, puasa Ramadan itu adalah ibadatun mustaqillatun, ibadah yang mandiri hari per harinya, sehingga wajib melakukan niat niku per hari. Jadi puasanya 30 dina, ya niatnya ping 30 per hari per malam itu. Menurut mazhab Syafi'iyah, karena berpendapat ibadah puasa Ramadan itu ibadatun mustaqillatun, satu ibadah yang mandiri, maka setiap hari itu butuh niat.
menurut mazhab Syafi'iyah. Tapi kalau menurutnya Imam Malik, ya orangnya ibadah Ramadan itu ya puasa Ramadan itu paketan sawulan. Apa ana wong puasa Ramadan juga paket separuh kan? Nah, semua pasti satu paket 1 bulan. Maka menurut mazhab Malikiyah, menurut Imam Malik, ya niatnya sawulan penuh. Niatnya cuma sekali saja di awal bulan Ramadan. Niat ingsun puasa sawulan penuh Ramadan ikilah tahun lillahi ta'ala. Selesai. Nah, tetapi kan kita memang mengikuti mazhab Syafi'iyah. Disengaja atau tidak, sadar atau tidak, kita itu mazhabnya Syafi'iyah. Karena kita ngaji itu dengan guru-guru yang Syafi'iyah, dan literasi yang kita pakai ini adalah kitab-kitab Syafi'iyah. Maka harus niatnya per malam. Tapi disunahkan pada malam pertama didobel lah. Didobel. Niat yaumiyah, niat per hari, didobel niat puasa Ramadan 1 bulan penuh mengikuti Imam Malik. Lah ini faidahnya bukan sewaktu-waktu mengko tanggal 20 sapendur wis plesiran terus kelalen iku puasane slamet, Dan satu hal yang menarik dalam kitab At-Taqrir As-Sadidiyah itu disebutkan di antara faidahnya, wong sing wis niat puasa sawulan penuh itu ketika diparil digawe pertengahan bulan kok jebulan mati, jebulan meninggal, maka dia akan mendapatkan pahala ibadah puasa 1 bulan penuh karena sudah diniati. Ini ku niat. Kemudian ada sedikit perbedaan lagi antara niat puasa wajib dan puasa sunnah. Kalau puasa wajib itu hanya bisa dilakukan untuk 1 puasa, tidak bisa didobel. Contoh umpama ana wong nazar, aku dong tanah payu larang, aku pan puasa esuke, jebulen payune ning bulan Ramadan, payune larang temenan. Nah, maka orang tersebut punya 2 kewajiban, siji kudu nglakoni puasa Ramadan, siji dheweke kudu nglakoni puasa nazar. Maka tidak bisa bengi-bengi dheweke niat ingsun puasa Ramadan dina besok iki ngiras-ngirus karo puasa nazar. Tidak bisa, karena wajib ora bisa didobel karo wajib. Tapi kalau sunnah bisa didobel-dobel. Contoh lah, katakanlah umpama wong pan nglakoni puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, dina Arafah ngepasi dina Senin, maka dia bisa melakukan ibadah puasa dengan 2 niat. Niat ingsun puasa sunnah dina Arafah, ngiras-ngirus puasa sunnah Senenan. 1 kali puasa 2 niat, pahalane loro. Atau bisa wajib digabung dengan sunnah. Contoh ana wong duwe utang puasa, kemudian dheweke pan nyaur mengkodok puasanya ngepasi dina Senin, ya diniati mawon niat ingsun puasa kodok Ramadan fardhu lillahi ta'ala ngiras-ngirus karo sunnah puasa sunnah dina Senin, maka jadi kodoknya dapat pahala, sunnahnya juga dapat pahala. Itu beberapa hal yang perbedaan antara niat puasa wajib dan niat puasa sunnah. Dan yang kadang-kadang kelalen, kadang-kadang kelewat, kita harus selalu mengingat bahwa sing arane niat niku ya maka nuhu fil qalbi, niat itu ya ning ati, dudu sing diucapkan dengan lisan. At-talaffuz bil lisan niku ya sunnah. Jadi kadang-kadang wong kelalen ngertine niat niku ya sing muni bareng-bareng ya. Nah, itu talaffuz bin niatnya itu kan sunnah. Yang wajib itu adalah istighdharun niat, menghadirkan niat di dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Wal imsaku, kemudian fardunya puasa yang kedua adalah al imsaku, ngeker, menahan diri, anil akli saking mangan, wasyurbilan saking nginung. Yang kedua yang wajib dilakukan, yang harus dilakukan oleh orang yang berpuasa adalah
menahan dirinya dari makan dan minum karena ini adalah dasar dari ibadah puasa. Mangan karo nginung sing ora olih yang harus ditahan adalah makan dan minum dalam kondisi sadar dan dalam kondisi tidak terpaksa dan dalam kondisi dia mampu untuk menanggulangi kondisinya. Maka seperti yang disebutkan di beberapa kitab, orang yang makan di tengah-tengah puasa tetapi dalam keadaan lupa, dia tidak akan batal puasanya. Mung ya realitane kayong masa iya ana wong lagi puasa kelalen latan mangan sapiring ya kayong ora mungkin. Iya, maka saya lebih suka mengambil contoh beginilah. Ketidaksengajaan, bukan hanya lupa tapi ketidaksengajaan. Contoh umpama ana wong puasa awan-awan anggap cangkeme ora ditutupi. Rogi anggap enak nomor ala laler manjing, bleng. Dan lalere ternyata pakai etol, pakai kartu tol. Begitu mangap bleng langsung buning, petang. Batal tidak puasanya? Ora, wong ora dikongkon lalere manjing dewek. Contoh maning umpama lagi puasa udan ngomotor, wah karena mungkin apa orang sengaja maaf, ya jawab diarori kansane, ya hop. Kemudian ada air hujan yang tertelan karena sangkin bantere, itu pun tidak membatalkan puasa karena tidak ada unsur kesengajaan. Nah, kecuali sengaja ana udan lautan golek ditalang gampang apa itu ya batal. Tapi sekali lagi kalau tidak ada unsur kesengajaan maka itu tidak batal akal wa syurb. Contoh maning umpama sahur sate. Bar sahur karena sahur sate ya ana slilite umpamane. Ora sadar begitu awan-awan ngobrol lagi enak-enake ngobrol jebule ora kerasa ternyata ora sengaja ana slilit sing kekelek. Batal tidak puasanya? Ya ora wong tidak ada unsur kesengajaan. Kecuali memang sengaja dingah. Mas, ngono ke orang kok lumayanan mengko campiranan kok tak kelek. Ini yang saya kepengen menyampaikan ini supaya orang yang melakukan ibadah puasa itu tidak merasa terbebani dengan ibadahnya. Ora kok kudu sing kepriben-kepriben, yang jelas la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesuatu yang di luar kemampuan manusia untuk menjaganya maka itu tidak akan terhitung oleh syariat. Itu tidak akan menjadi masalah batalnya puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tsalitsu tabi sing nomor 3 iku al jima'u ai al imsak anil jima'. Anjuk nanti. Anjuk. Fardunya puasa yang ketiga adalah menjaga dirinya, menahan dirinya dari melakukan jima. Jima ini adalah jima temenan. Dukhulul zakar aw hasyafatahu. Jadi alat kelaminnya laki-laki sudah masuk ke alat kelaminnya perempuan, itu namanya jima. Bukan anak sing durung ngerti. Jima itu ya memang begitu. Durung ngerti. Sekali lagi jima bisa membatalkan puasa atau dilarang dalam untuk orang yang sedang berpuasa itu jima yang dilakukan amidan secara sengaja. Apa ana wong jima ora sengaja? Ya kalau kitab-kitab literatur, kitab-kitab bahasa memang wa amal jima nasian fakal akli nasian. Wong sing jima dalam keadaan lupa maka sama seperti orang lupa makan dalam keadaan lupa. Tapi ya wong jima masa nganti kelalen. Tapi ya oke lah, karena untuk fikih memang harus dibahas seperti itu. Artinya jima tidak boleh. Dan karena babnya jauh mungkin bisa kita singgung sedikit bahwa
ada larangan untuk melakukan jima di siangnya Ramadan. Itu adalah dalam rangka untuk menjaga kehormatannya Ramadan. Maka larangan melakukan jima di siangnya Ramadan itu berlaku untuk semua muslim, baik yang sedang berpuasa ataupun yang sedang tidak berpuasa. Contoh, ana wong Islam bulan Ramadan, tapi dia sedang menjadi musafir. Kemudian dia tidak berpuasa karena sedang menjadi musafir. Meskipun dalam kondisi tidak berpuasa karena musafir, tetap tidak boleh melakukan jima di siang hari. Jadi larangan jimanya ini bukan hanya untuk orang yang sedang berpuasa, tetapi seluruh muslim di siangnya Ramadan tidak boleh melakukan jima. Kalau dilakukan oleh orang yang berpuasa, maka ada konsekuensi lebih. Wong lagi puasa, awan-awan jima, maka konsekuensi pertama puasanya batal dengan jimanya. Yang kedua, dia tentunya menanggung dosa. Yang ketiga, si laki-laki wajib melakukan kafarat berupa berpuasa 2 bulan berturut-turut. Pikir-pikir sawulan bejebol malah hukumannya digongkon puasa 2 bulan berturut-turut. Dan yang perlu kita ketahui bersama sahabat-sahabat, kalau ada suami istri awan-awan lagi pada puasane jima, maka konsekuensinya berbeda antara yang laki-laki dan perempuan. Pada batal puasane, laki-lakinya batal, perempuannya batal. Pada dosane, lanange dosa, wadone dosa. Tapi yang wajib untuk mendapatkan hukuman berupa melakukan puasa 2 bulan berturut-turut itu namung sing lanang, sing wadon ora. Sing wadon ora, karena nuwun sewu, dengan masuknya alat kelamin laki-laki ke farjinya si wanita tadi, maka puasanya sudah batal bukan karena jima, tapi batalnya karena bolongane gue kelebon perkara sing jaba. Nah, niki kudu hati-hati karena sing gongkon puasa 2 bulan niku wadone ora loh, mukul lanange tok. Ya. Ana solusi Kiai. Ana elah beneng ora puasa 2 bulan berturut-turut, sadurunge jima nginung dhisik. Dibatalkan. Ya memang begitu, tapi ya orang lagi belajari. Karena konsekuensi harus puasa 2 bulan itu ketika batal puasanya karena jimanya. Tapi karena batalnya karena nginung, gelek, ya berarti kan dia jima dalam kondisi sudah tidak berpuasa. Ya dosa pada bedosane. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian warabiu tapi si nomor 4 iku ta'ammudul qai'i, menyengaja mutah. Falau ghalabahu al-qai'u lam yabdul shaumuhu. Kalau mutah itu tidak disengaja dalam kondisi yang tidak bisa ditahan, lam yabdul shaumuhu, puasanya tidak menjadi batal. Walladzi yuftiru bihi shaim wallahu a'lam bisawab. Wis rada kesel Kiai. Sekian, mudah-mudahan ada yang bisa kita ambil hikmahnya. Ketemu tahun ngarep Simbojong durung nganjuk ya mengko break kok. Apa? Oh, menyemangati Ansor. Wow, orang perlu disemangati lah, maksud disemangati terus. Sahabat-sahabat yang saya banggakan. Jadi berkhidmah di Ansor itu adalah satu kebutuhan. Saya bilang satu kebutuhan. Saya itu satu kebutuhan. Karena kalau kita memang benar-benar berkhidmah di Ansor itu,
kalau kita hitung-hitung manfaatnya justru akan kita rasakan begitu banyak. Jadi manfaat tine ansor mengawaki kita itu lebih banyak daripada kita memberikan kontribusi terhadap ansor itu sendiri. Maka sebenarnya pada hakikatnya kita beransor itu kita tidak sedang menghabiskan tenaga untuk ansor, tetapi kita sedang kulak supaya oleh faidah yang sangat banyak untuk diri kita. Insya Allah. Jadi saya juga sangat apresiasi dengan kegiatan MDSRA yang alhamdulillah berjalan 2 tahun ini. Setiap Ramadan kita membacakan kitab-kitab yang menjadi literasi di kalangan Nahdlatul Ulama. Dan sekali lagi saya berpesan kepada teman-teman sahabat-sahabat yang sedang berkhidmah di Gerakan Pemuda Ansor, ditemenani insya Allah apa yang kita cita-citakan akan terlaksana. Ya, insya Allah. Ora suwe maning ka. Ora suwe maning. Ya, daripada engko kadung kalah stres, wah repot. Sekian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sukses selalu untuk Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Tegal. Sukses selalu untuk seluruh kader-kader Gerakan Pemuda Ansor se-Kabupaten Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tengah sanga berarti ora sida jam 11. Iya. Ajib nemen ya. Sing bojong nggih. Transmat hadir ya.